datang seperti gelap gulitanya malam, tidak saling mengenal, tidak saling mengetahui. Alatnya juga setelah itu beliau lanjutkan hadisnya, ya. Tapi Umar tanya, terus apa lagi Nabi bilang? Kapan ini terjadi? Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih bahwa di zaman kamu masih aman. Nabi sudah sampaikan masih aman. Sampai pintu penutup fitnah itu rusak. Karena ada pintunya, jadi pintu sudah berkumpul begitu, tetap ada yang jaga, tetap ada pintunya. Sampai pintu itu rusak. Kata Umar bercecar lagi, pintu itu terbuka sendiri atau dirusak, dipecah. Yusbah atau yuksar. Begitu kata Umar. Kata Hudzaifah, bal yuksar. Tidak dibuka sendiri, memang pecah, dirusak sama orang. Umar tidak salah. Nah, berarti disebutkan Umar cecar lagi, sendiri. Umar tanya, siapa itu pintu fitnah itu? Pintu yang menjaga pintu supaya tidak keluar. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, anta. Kamu itu. Kamu. Jadi Umar terkenal sebagai pintu yang menjaga supaya kita tidak keluar. Di zaman beliau tidak ada fitnah yang keluar. Kalau ada satu fitnah qadariyah, bukan fitnah qadariyah, fitnah tentang syubhatul Quran. Ada orang yang suka cari-cari syubhat-syubhatnya Al-Quran. Ayat dibentur-benturkan satu dengan yang lain. Umar dengar, Umar panggil ke Madinah, datang ke sini. Ketika bertemu Umar, orang itu langsung tanya, ya Amirul Mukminin, Allah bilang ayat ini begini, kok ayat ini bilang begini? Umar tidak jawab. Beliau ambil pelepah kurma, dipukul keras-keras kepalanya sampai berdarah, mengucur darah. Nah, Umar tanya, nah sekarang masih ada itu syubhat di kepala? Katanya sudah kembali bersama darah. Beliau tegas, tetapi kan harus tegas seperti itu. Tapi setelah beliau meninggal dunia dengan terbunuh, itu bukti bahwa memang pintunya itu rusak. Beliau sudah tahu bahwa memang akan terbunuh. Rusak, jadi pintunya dirusak. Rusak pintu tersebut, akhirnya fitnah pun bermunculan. Ini yang sudah mengatakan seperti seperti badai besar yang menghantam kaum muslimin, akhirnya tidak tahu yang mana. Akhirnya orang jadi bingung begitu ada fitnah. Itu baru saat itu. Setelah itu akan datang lagi fitnah yang semakin besar. Nah, kita kembali. Jadi di sana Utsman sudah mulai itu. Kemudian setelah itu terjadi peristiwa-peristiwa pembunuhan Utsman sudah menjadi satu peristiwa penting yang mendukung pemikiran itu berkembang. Kemudian perang Jamal, perang Siffin, kemudian Arbi Barasa tadi, tahkim itu ya. Setelah itu terbunuhnya Ali bin Abi Thalib tahun 40 Hijriah juga menjadi sebab akhirnya orang-orang yang mendukung Ali itu semakin geram. Nah, semakin fikrah ini pemahaman semakin dapat tempat. Kenapa Ali mati? Kenapa Ali terbunuh? Pembunuhnya zalim. Ini begini dan seterusnya. Setelah itu tambah lagi. Setelah terjadi pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib tahun 40, Al-Hasan menjadi khalifah, masih tetap terjadi sengketa konflik antara beliau dengan Muawiyah. Dipertemukan Hasan dan Muawiyah radhiyallahu anhum. Setelah itu akhirnya Hasan mengatakan kalau begitu saya mundur jadi khalifah, Muawiyah menjadi khalifah. Tahun 40 Hijriah. Akhirnya tahun itu disebut sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Jadi setelah itu kita sudah berada-ada. Sudah mulai ada terpendam karena Al-Hasan menyerahkan jadi khalifah kepada Muawiyah untuk menjadi khalifah. Karena pribadi itu ada masalah. Kalau tak menjadi khalifah, maksudnya pasukannya Muawiyah, orang-orang yang di belakang Muawiyah itu akan tetap rontok. Hanya beliau sudah sekarang boleh jadi khalifah. Sekarang urusan khalifah bagi mereka bukan urusan saya dan pribadi saya, tapi urusan masalah umat. Maka beliau serahkan jadi khalifah. Nah, penyerahan menjadi khalifah itu sendiri membawa implikasi berat. Dari kalangan pengikut Ali bin Abi Thalib tadi, Muawiyah jadi khalifah, implikasinya bagus bagi kita, bagi kaum muslimin karena bersatu. Dan seperti yang disampaikan tentang Al-Hasan sendiri, Ibni Hada kata Nabi dalam satu hadis, ketika Nabi itu ceramah, tiba-tiba ada Al-Hasan datang menjemput beliau, ya, lari begitu ketemu beliau. Nabi sambut, lalu Nabi gendong, dan Nabi katakan setelah itu, Nabi katakan kepada tentang Hasan, ibni hada sayyid, anak saya ini adalah orang
saya ini Allah besar. Yuslihullahu bihi bainal fi'ataini minal muslimin. Allah akan menyatukan dua kelompok kaum muslim besar yang bertikai dengannya. Terbukti di tahun 40 Hijriah disebut Amul Jamaah. Tapi implikasinya kepada orang-orang Syiah adalah Al-Husain Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu akhirnya dicoret jadi khalifah. Maka tidak ada lagi keturunan Hasan setelah itu yang menjadi khalifah. Sudah, karena dia mundur dari khilafah sudah selesai. Maka tidak lagi diangkat anak jadi khalifah. Dicoret dari keberhakan menjadi khalifah. Enak jadi orang-orang Syiah ini mengangkat dan menurunkan seenak mereka. Anda berani jadi khalifah, saya bilang saya. Anda tidak berani jadi khalifah, saya bilang saya. Loh, memangnya itu siapa? Al-Hasan dicoret, datanglah ke Al-Husain. Nah, Al-Husain belum jadi khalifah, tapi diprovokasi tahun mereka. Tahun 60 Hijriah setelah Muawiyah meninggal dunia, dilantik Yazid, anak Muawiyah. Waktu itu masih kecil memang, dan Yazid sendiri memang khilaf di antara para ulama kita. Orang-orang yang tadi ini sudah mulai ada redup di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, itu mulai lagi muncul surat kepada Husain, datang ke kami akan tolong, kami akan bantu, kami akan angkat jadi khalifah. Datang. Beliau dapat provokasi kayak begitu di Madinah, jadi saya punya banyak pengikut di sana. Di sini Madinah, beliau dikejar-kejar sama Yazid, bin Muawiyah yang khalifah saat itu. Terjadi memang fitnah besar di kota Madinah juga, ya. Setelah itu beliau baca surat-surat itu, beliau bilang, saudara, saya ke Kufah. Dicinta sama para sahabat, jangan keluar, jangan tinggalkan Madinah. Apapun yang terjadi di kota Madinah, seburuk apapun Madinah, Kufah itu lebih buruk dari Madinah. Husain perlihatkan ini surat-surat mereka sama saya, surat-surat penduduk Kufah sama saya ini. Mereka siap untuk membantu saya, mereka siap melindungi saya, mereka siap menerima saya. Sahabat mengatakan jangan tertipu, jangan terpedaya. Mereka sudah pernah menipu dan memperdaya ayahmu sebelumnya. Ali bin Abi Thalib mereka juga perdaya kayak gitu. Nanti kita akan sampai di poin ke berapa itu pengkhianatan Syiah. Tapi berkeras karena ada provokasi begitu. Keluar kurang lebih 60 orang keluar mobil di bawah. Nah ternyata sampai di Irak di kota Kufah tidak ada sama sekali yang tadi yang penting keluar pada tidak ada. Semuanya semua dan tidak sama Yazid. Terjadilah pengumpulkan di Padang Karbala itu. Padang Karbala akhirnya dibunuh. Nah, pembunuhan itu akhirnya menjadi pemberontakan Husain bin Ali oleh Yazid bin Muawiyah. Akhirnya menjadi seakan pemicu ya, untuk Syiah. Oleh itu adalah pemanfaatan yang sangat tinggi karena mereka sedang berkhianat. Makanya ulama kita mengatakan yang membunuh hakikatnya ya Husain bin Ali itu adalah orang-orang Syiah sendiri. Kenapa? Mereka yang memperdaya begitu, mereka provokasi. Beliau datang ke Kufah, tidak ada yang tolong, tidak ada yang temani, dikejar-kejar sampai sini, tidak ada yang lindungi. Mereka tinggal semua di rumahnya. Akhirnya beliau sendiri yang berjuang. 60 orang itu pun keluarganya hanya yang datang dari Madinah, bukan orang Kufah, bukan orang Irak. Jadi yang membunuh Husain hakikatnya adalah orang-orang itu sendiri. Pelakunya memang adalah Yazid dan dia juga bersalah. Kenapa membunuh cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Terbunuhnya Husain ini mereka manfaatkan. Ini diputuskan lagi. Cucu Nabi terbunuh, semua terbunuh. Ya. Keluarga Nabi terbunuh, terzolimi. Sudah khilafah diambil dari Ali. Al-Hasan menyerahkan kepada Muawiyah. Husain dikejar-kejar, Ali dibunuh, Husain pun terbunuh. Ya sudah, akhirnya muncullah semakin berkristal menjadi kelompok. Dan sekarang satu perhatian. Ini satu buletin terbit di Makassar. Ini dikeluarkan oleh Ijabi, Jabar dan Sulawesi Selatan. Yayasan Bukhari bersama Yayasan Bukhari di Bandung. Judul buletinnya namanya At-Tanwir, Buletin Dakwah Masjid Al-Munawwar Yayasan Bukhari. Apa tulisannya? Yang edisi ini nomor 28, edisi khusus Asyura. Bersama Al-Husain hidupkan kembali sunnah Nabawiyah.